Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan ini yang insyaallah mendapatkan barokah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan, mencurahkan keberkahan, nikmat, juga memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan memberikan pertolongan kepada siapapun yang mendapatkan musibah. Terus dengan berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih mencoba untuk mengawali supaya runtut cara berpikir kita. Karena sebelumnya kita membahas tentang sebuah pembuka, yaitu kita buka dengan pembukaan yang terbesar. Pembukaan terbesar adalah Al-Fatihah. Hari ini kita akan mencoba memasuki Al-Quranul Karim, dan kita akan melihat apa isinya secara umum. Ini menjadi penting mengingat bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan satu-satunya panduan saat Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada nabinya untuk menghilangkan kejahilian di muka bumi ini. Tidak ada kurikulum lain, tidak ada hal yang lain. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan memberikan bimbingan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyampaikan bahwa Al-Qur'anul Karim yang turun sepanjang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai 22 tahun lebih itu, ternyata Al-Quran ini begitu dilihat oleh para ulama itu ternyata terbagi menjadi 3 tema besar. Kita lihat dulu tema besar ini. Kalau kita pahami dengan baik, maka mudah-mudahan kita mengerti apa maunya Quran. Dan mudah-mudahan kita tahu Al-Quran ini bagaimana bisa melahirkan generasi hebat. Bagaimana Al-Quran ini bisa mengeluarkan manusia dan peradaban manusia ini dari kejahiliahan menuju adab yang tinggi.
Untuk itulah maka kita harus kenali Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini para ulama mengatakan bahwa secara umum ada 3 tema besar dalam Al-Quran. Di Al-Quran ini tema besarnya ada 3. Tema besar yang pertama adalah tentang akidah. Tentang akidah, tentang keyakinan orang beriman, ini tema pertama. Tema yang kedua adalah at-tasyri'at, yaitu berbagai macam aturan hukum, syariat. Kemudian yang ketiga adalah al-qasas, kisah-kisah. Ini menarik sekali. Lihat bagaimana sebuah kitab suci, jadi pandang Al-Quran ini sebagai sebuah kurikulum yang berhasil melahirkan satu generasi, yang generasi itu berhasil mengubah zaman. Di mana generasi itu kemudian berhasil mengeluarkan seluruh manusia yang zalim, yang jahil menuju manusia yang berpendidikan, alim dan berperadaban. Dan Al-Quran ini dengan sebagai posisinya sebagai satu-satunya kurikulum yang ada untuk mengubah itu sebesar itu, harus melahirkan generasi sehebat itu, ternyata isinya 3 ini. Mari kita renungi baik-baik 3 hal ini. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah tasyri'at atau hukum-hukum syariat, kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah. 3 hal ini kita harus pandangi secara utuh supaya kita tahu. Akidah itu berhubungan dengan keyakinan. Karenanya tidak mungkin kita akan membahas tentang sebuah kebangkitan, peradaban, generasi istimewa yang hebat, tapi mereka tidak punya keyakinan. Mereka generasi yang kosong. Orang itu kalau punya keyakinan gampang ukurnya. Orang punya keyakinan itu namanya yakin. Kita tahu kata yakin. Yakin itu maknanya adalah dia pegang kuat keyakinan itu, tertancap dalam dirinya dan dia tidak mudah goyang oleh apapun. Itulah yang bisa kita baca umpamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, dan para ulama mengatakan itu adalah Islam. Islam ini seperti satu pohon yang baik, syajarah thayyibah. Asluha tsabit, akarnya menancap kuat. Wa far'uha fis sama'. Nah, dampak dari akar yang menancap kuat itu kemudian far'uha fis sama'. Dia rantingnya, daunnya itu menyeruak ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dan dia memberikan buahnya setiap saat sesuai dengan izin Rabbnya. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tentang Islam tuh. Jadi Islam itu karakternya dia mengakar sangat kuat, kokoh sekali. Jadi kalau hari ini umpamanya kita melihat di generasi kita umpamanya ada mudah sekali diombang-ambingkan oleh tren atau oleh budaya tertentu, ya. Jadi hari ini timur, besok barat, atau besok barat kemudian hari ini timur, besok lagi utara, besok selatan. Ya, dulu Hollywood pindah ke Bollywood, kemudian setelah itu ke drakor. Umpamanya, yakinlah bahwa ada masalah serius pada generasi ini. Karena generasi yang hebat itu tadi, kalau dia pegang Islam kuat-kuat, dia akan memiliki akar yang kokoh. Asluha tsabit. Dan itulah akidah itu. Akidah kata aqada itu artinya ikatan. Jadi kalau kita membuat ada tali kemudian kita ikat, kita buat simpul ikat, itu namanya akidah, itu aqada. Dia buat ikatan yang ikatan itu, jadi manusia ini harus mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada hari akhir, keyakinan kita dengan segala macam iman itu, akidah itu
maka artinya kita mengikatkan diri di situ. Jadi ini bukti juga bahwa manusia itu tidak mungkin hidup bebas. Jadi kalau ada orang yang menuntut kebebasan dalam makna sebebas-bebasnya, maka itu mustahil. Karena manusia ini kalau tidak menghamba pada Allah, pasti dia akan menghamba pada makhluk. Itu sudah pasti. Tinggal pilihannya. Tinggal pilihannya mau menghamba kepada siapa. Nah, untuk itulah maka kemudian dia harus punya keyakinan mengikatkan diri, dan itu keyakinan yang sangat kokoh sekali. Dan Al-Quranul Karim sangat banyak ayat, bahkan ini menjadi setidaknya sepertiga yang pertama tentang akidah itu. Kemudian yang kedua adalah at-tasyri'at, yaitu hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat bicara tentang masalah hukum, aturan, ini lagi-lagi adalah merupakan ikatan, karena dia pakem. Jadi ada aturan, ya, aturan di dalam kehidupan dia, aturan di dalam ibadah dia, aturan di dalam muamalah dia, aturan di dalam kebersamaan dia, berbagai macam aturan. Jadi aturan-aturan ini Al-Quran Karim mengatur dalam tasyri'at, di dalam aturan-aturan hukum itu. Jadi hukum kita tahu itu akan mengikat, ya, akan mengikat tentang kehidupan kita. Jadi akidah itu mengikat, hukum juga mengikat juga. Maka muslim itu sebenarnya berjalan di atas panduan. Jadi at-tasyri'at yang sesungguhnya berbicara tentang berbagai macam kehidupan kita, hal-hal yang mengatur seluruh kehidupan kita, itu sebenarnya sebuah anugerah kenikmatan yang luar biasa buat kita, karena kita hidup tidak ngarang sendiri. Bayangkan alangkah sengsaranya kita kalau kita dihadirkan, diciptakan di bumi ini, kemudian dilepas begitu saja. Kemudian terserah, kita tidak tahu mau melakukan apa, mau kemana, kemudian setelah ini apa, dan seterusnya. Tapi Islam memberikan aturan, memberikan panduan, memberikan urutan, begitu indahnya, dan maka bersyukurlah menjadi orang beriman. Itu tasyri'at, dan ini juga hal yang besar sendiri tentang hukum ini. Juga luar biasa bagaimana akhirnya dunia hari ini yang sedang mencari aturan hidup, mereka sampai tidak punya pilihan kecuali harus bersama Islam. Para tokoh mereka mengeluarkan kalimat, mereka sadari atau tidak mereka sadari, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat hukum Islam. Mereka yang tidak suka dengan Islam, tapi ternyata begitu mereka sudah tidak lagi ketemu konsep lain, maka tidak ada pilihan kecuali ke konsep Islam. Dalam bidang apapun itu, urusan ekonomi, urusan politik, urusan apapun, ternyata mereka mau tidak mau mereka harus ke hukum Islam. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, dan begitulah terkadang Allah Subhanahu wa taala membuka paksa mulut mereka untuk menyampaikan kebenaran tanpa mereka sadari. Dan memang begitu cara Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah yang menyempurnakan cahayanya. Jadi Allah punya banyak cara untuk menyempurnakan cahaya. Jadi bukan hanya mereka ingin padamkan kemudian Allah hidupkan, tidak. Tapi Allah sempurnakan cahaya ini. Jadi nyala dari agama ini itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau berbagai macam upaya orang-orang kafir itu dengan berbagai macam cara mereka ingin membungkam dan memadamkan cahaya Islam. At-tasyri'at. Yang kedua, dan yang ketiga adalah al-qasas. Kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini berarti sejarah, karena Al-Qur'anul Karim itu tidak mencantumkan kisah-kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif. Tidak ada yang disebut dengan Israiliyat. Israiliyat itu artinya dia berpeluang mungkin benar terjadi dahulu, mungkin tidak terjadi. Ya, tapi ini ada kisahnya. Tapi Al-Quranul Karim tidak ada Israiliyat. Al-Quranul Karim tidak mungkin ada yang fiktif, dan data yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai sebuah wahyu karena dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan dari hari ke hari diuji kebenarannya oleh para ahli sejarah, para pakar untuk menggali banyak hal.
yang semuanya membuktikan tentang kebenaran ini. Nah, saudaraku dirahmati Allah, ini tentang Al-Qasas. Jadi kalau kita lihat tadi setelah orang-orang manusia ini diikat dengan keimanan dan keyakinan, mereka harus punya keyakinan yang kokoh, mereka diberikan aturan-aturan hidup, kemudian ada sejarah yang harus dilihat, karena hidup kita tidak berdiri sendiri hari ini. Kita tidak tiba-tiba hari ini. Dan itu bukti bahwa di semesta ini ada sunnatullah yang sedang berjalan. Ya, sunnatullah artinya jalannya Allah. Jadi ada yang sedang berjalan, yang dari zaman ke zaman ada aturan yang sama. Ada sunnatullahnya. Dan dia berulang. Itu kenapa para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Karena ada pakem yang sama pada sunnatullahnya. Jadi kalau Al-Quran mencantumkan tentang kisah Fir'aun, maka kalau di setiap zaman ada Fir'aun, ya dia akan zalim seperti Fir'aun. Tetapi dia akan berakhir seperti Fir'aun di dalam kekalahan dan kehinaan. Baik, ini 3 hal yang merupakan isi besar dari kurikulum utama ini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi bagaimana turunnya, urutan turunnya, ada data yang juga menarik. Di hadapan kita ada 2 hal, yang 2 ini dibatasi oleh Makkiyah Madaniyah. Jadi Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi masih ada di Mekah, jadi belum hijrah ke Madinah, itu Makkiyah. Madaniyah berarti ayat-ayat surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini Makkiyah Madaniyah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ternyata yang turun di Makkah, Makkiyah, dari 3 ini ternyata adalah Al-Qasas. Al-Qasas ini turun di Mekah. Kisah-kisah umat terdahulu itu turunnya di Mekah. Kalau kisah Nabi Muhammad SAW tentu sesuai dengan peristiwa yang sedang berjalan. Karena ketika peristiwa Madinah ya turunnya di Madinah. Tetapi kisah umat terdahulu itu turunnya di Mekah. Seluruh kisah umat terdahulu, sejarah umat terdahulu turunnya di Mekah. Sementara tasyri'at, hukum-hukum itu turunnya di Madinah. Sementara dan adapun akidah itu adalah dia ada di dalam kisah-kisah, dia ada di dalam tasyri'at. Dia ada dalam tasyri'at, juga ada di dalam pembahasan tentang kisah-kisah. Makanya kita bisa mengambil akidah dari sisi dari pembahasan tentang sejarah, kemudian kita juga bisa mengambil nilai akidah dari syariat, ya, dan kemudian kita bisa, atau dia merupakan pembahasan tema sendiri. Jadi tema pembahasan akidah ini pembahasannya menyebar dari Makkiyah ke Madaniyah. Baik, apa fungsi data ini? Apa fungsi data ini? Makkiyah Madaniyah itu merupakan urutan. Jadi pegang itu dia adalah sebuah urutan. Saya sering mengilustrasikan banyak kegagalan kita di dalam kita membangun generasi. Karena tadi kita bicara tentang pendidikan generasi. Yang dengan itu mereka mampu memanggul peradaban, menghapuskan kegelapan jahiliyah. Kita ingin menghadirkannya kembali. Apalagi kemudian orang-orang beriman menyadari betul bahwa hari ini muslimin belum mendapatkan ruang, belum mendapatkan porsi yang besar. Karenanya kemudian kita berharap bisa menghadirkan generasi. Yang tidak boleh diremehkan juga bukan hanya kontennya, bukan hanya isinya, tetapi juga urutannya. Karena ketika salah urutan, bisa hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak berhasil. Gara-gara urutan. Itu sudah sunatullah dalam kehidupan.
Ya, silahkan di dalam apapun masalah urutan. Ya, saya sering sampaikan kalau ibu-ibu saja bikin kue, ibu buat kue itu ada urutan untuk memasukkan bahannya. Toh ini bahannya sudah ada di meja semua, membuat kue. Gimana kalau kita masukkan yang mana saja atau dimasukkan bersama-sama? Itu ada kue yang tidak jadi. Atau ada kue yang jadi tapi tidak maksimal. Itu baru urusan kue. Makanya ada urutan. Dan makiyah madaniyah harus dipandang diantaranya sesuai dia adalah merupakan urutan. Kalau dia merupakan urutan, apalagi tadi Allah membuat perumpamaan seperti pohon, pohon itu tidak dimulai dari buah. Tidak ada. Kalau kita ingin mendapatkan buah dengan menanam pohon, maka bukan buah dulu yang kita urusi. Kita urusi yang lain, yaitu tentang pohon ini. Makanya kemudian pembahasan ayat sebelum bicara tentang pohon, sebelum bicara tentang buah, tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha, tapi di awal Allah menyampaikan tentang masalah akar. Asluha sabit. Akarnya akar yang kokoh. Nah, itu artinya kalau bicara tentang bangunan Islam ini seperti pohon, maka harus tahu urutannya. Kita tidak sedang sibuk membicarakan hasil, tapi kita sedang mencoba untuk sekuat mungkin menanam akar itu dengan sebaik-baiknya. Atau ketika Rasulullah SAW bersabda, umpamanya dalam hadis beliau, buniyal Islamu ala khams, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Ini rukun Islam yang 5, ya, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nabi menggunakan kata buniyal Islam, dibangun. Dan bunia artinya dari al-bunyan, bangunan. Muslimin sendiri yang menjalankan syariat Islam ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Jadi muslimin satu sama lain itu kalbunyan seperti bangunan kita, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menopang satu sama lainnya. Ya, antara pondasinya, tiangnya, lantainya, atapnya, semua itu saling menopang sampai dia menjadi bangunan. Bahkan bangunan yang bisa menjulang tinggi sampai menyapa awan. Ini adalah bangunan. Ketika kita ingin memiliki itu, maka tentu yang kita bicarakan di awal sekali tentu adalah tentang bagaimana memulainya, dari awalan. Terus itu bertahap sampai selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan itu maka memandang Makkiyah Madinah menjadi menarik. Ketika di Makkiyah ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan sangat banyak kisah. Jadi Mekah itu dipenuhi dengan kisah-kisah. Jadi kalau boleh kita rata-rata begini, apapun masalah yang dijumpai Nabi Muhammad SAW, solusinya adalah baca sejarah. Kurang lebih itu. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi istilahnya saking banyaknya kisah. Kalau kisah itu sepertiga Al-Quran, jadi kalau kisah itu sepertiga Al-Quran, kemudian yang sepertiga itu turunnya semuanya di Mekah. Ini kisah umat terdahulu ya, ini maksud dengan sejarah umat terdahulu. Turunnya di Mekah, maka kita bisa membayangkan bahwa Mekah itu dipenuhi dengan kisah-kisah, dengan sejarah. Baik, setelah itu, setelah muslimin kokoh, baru kemudian ada Madinah. Di Madinah itu muslimin sudah mulai mendapatkan hasil sementara dari perjuangannya. Ya, muslimin sudah mulai punya lingkungan yang islami, bisa mendirikan masjid. Kan di Mekah muslimin tidak punya masjid. Muslimin sudah mulai punya pasar sendiri, muslimin punya negara sendiri dengan struktur kepemimpinan Rasul dan terus ke bawahnya. Bahkan muslimin sudah punya pasukan sendiri, para panglima-panglima hebat di dalam sejarah jihad Islam dan seterusnya. Itu paling tidak itu skor sementara, hasil sementara dari perjuangan muslimin ada Madinah. Dalam keadaan seperti itu, ketika muslimin sudah mulai memiliki banyak hal,
maka kemudian yang turun adalah aturan agar mengatur semua itu. Ya, ini bisa dilihat bagaimana petanya supaya kita tahu dari mana kita harus memulai. Supaya sekaligus mengoreksi mengapa sudah kita mulai tidak kunjung berhasil. Coba dilihat dengan pola ini. Kita didik anak umpamanya, kita membangun generasi ini, kita menginginkan apapun istilahnya, islamisasi atau apapun, maka coba dilihat ini. Kemudian yang satu lagi adalah pembahasan akidah. Pembahasan akidah sudah sejak di Mekah. Kita tahu bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang khusus umpamanya tentang Allah, tentang hari akhir, ya, kita tahu bahwa itu banyak sekali ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Tetapi bahkan muslimin sudah masuk ke Madinah. Bahkan ayat bicara tentang hukum itu ternyata masih bicara tentang akidah juga. Makanya tidak pernah terpisah. Jadi mengambil keyakinan dan akidah dari sejarah, menguatkan akidah dari sejarah, dan tetap ada akidah dan keyakinan Islam di dalam hukum. Karenanya begini, ketika umpamanya kita bicara tentang hukum, umpamanya diterapkan tentang syariat ekonomi Islam, umpamanya, atau syariat politik Islam, syariat kepemimpinan Islam, syariat pendidikan Islam, umpamanya. Ini mustahil dipisahkan dari akidah, mustahil dipisahkan dari keyakinan. Kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, kemudian ternyata itu dipisahkan dari akidah Islam, maka tidak mungkin ada hasilnya. Ya. Lihatlah ayat-ayat, dan ini ciri khas Al-Quran Al-Karim ketika menyampaikan tentang apapun termasuk tema hukum. Lihatlah ayat-ayat yang bicara tentang hukum, maka penutup-penutupnya, minimal penutupnya, ini kalau kita mau lihat, minimal penutup ayatnya perhatikan. Ya, itu adalah merupakan ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah, ya, dengan berbagai macam hal yang berhubungan tentang Allah dan seterusnya. Ya, umpamanya contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ini contohnya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ya, yaitu ayat tentang Al-Mudayanah kata para ulama, ya, di mana ulama mengatakan bahwa ini adalah merupakan ini adalah ayat muamalah yang ayat yang panjang muamalah tentang mudah yang saling hutang, jadi berhutang, utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu dan seterusnya. Itu pembahasan tentang masalah di kalau ada yang berhutang kemudian ditulis, dicatat, ada saksi, kalau dua laki-laki, kalau tidak ada maka satu laki dua perempuan, kalau supaya nanti saling mengingatkan dan seterusnya. Dan menutup ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sudah bicara tentang masalah hukum, dan ayat dan surat Al-Baqarah itu memang turun di Madinah. Saya bicara tentang masalah hukum, kemudian akidah tidak dibawa, maka apa yang kita cita-citakan untuk menegakkan syariat maka tidak akan pernah berhasil. Jadi wattaqullah, jadi bertakwalah pada Allah, wa yu'allimukumullah, dan dia Allah mengajarkan ilmu pada kalian. Jadi Masya Allah ini, jadi bicara tentang ekonomi itu penutup ayatnya itu ternyata. Ini masalah utang piutang, masalah ini kan masalah utang piutang masalah besar. Karena ternyata para ahli ekonomi hari ini memang bisa menyedihkan kalau ternyata ilmu tertingginya adalah ternyata cuma berhutang. Ya kan, cuma mengajarkan dari hutang ke hutang, ya kan, dan segala hal, maka itu menjadi menyedihkan. Dan kemudian hutang itu dipaksakan sampai kita pun dipaksa untuk berhutang. Kita tidak mau hutang saja akan berhutang. Ya, hutang itu dibuat menjadi sistemik, disistemkan, dan itu jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Ternyata dengan pembahasan masalah syariat
syariat tentang ekonomi itu penutupnya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah pada Allah. Lihat ini nasihat ini, akidah ini. Dan Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian. Nah, kita ini perlu solusi-solusi, ya kan? Jangan sampai solusinya dari hutang ke hutang, ya. Kemudian penutupnya lihat, ini juga akidah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah kepada segala sesuatu alim, maha berilmu, maha mengetahui. Artinya pembahasan tentang bahasan akidah. Jadi akidah ini pembahasan yang menyebar, karenanya dia menjadi roh di seluruh kehidupan manusia. Dari awal sampai akhir syariat ini diturunkan. Nah, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu potret umum. Ya, potret umum tentang isi dari panduan Al-Qur'an ini. Isi dari bahwa inilah kurikulum yang dahulu mengubah peradaban manusia, yang kemudian dia masih terus diikuti dari zaman ke zaman, dan dia memang betul-betul menjadi sebuah kemukjizatan karena dia adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ini isinya adalah 3 hal ini, kurang lebih dengan potret yang seperti tadi itu, ya, dan kita akan coba melihat juga lebih detail di pembahasan sekarang ini, karena kita mulai tadi ada pembahasan akidah, ada pembahasan tasyriat, ada pembahasan kisah, kemudian ada kisah yang di Madinah, di Makkah, kemudian ada syariat yang di Madinah, kemudian akidah itu ditebar Allah Subhanahu wa taala, baik dia dibicarakan secara khusus tentang pembahasan akidah, umpamanya tentang contohnya tema hari kiamat. Ya, kita tahu di juz 30 ada ayat surat-surat yang bicara khusus tentang peristiwa hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, idza samaa'u syaqqat, dan seterusnya. Itu surat-surat yang berbicara tentang masalah hari kiamat, atau akidah yang ada di dalam kisah, atau akidah yang ada di dalam syariat. Baik, saudara rahmati Allah SWT. Andai para ahli pendidikan hari ini itu memahami pola ini, maka akan bisa dilahirkan kembali dengan izin Allah generasi-generasi istimewa seperti dahulu dilahirkan di awal. Saya hari ini ingin mendalami satu tema saja, yaitu tema kisah-kisah, karena ini adalah tema yang turun secara spesifik di awal, yaitu di tema Makkiyah. Ya, nanti mungkin kita akan lihat apakah kita akan bicara tentang syariat atau kemudian bicara tentang juga akidah, tapi saya ingin mulai dengan itu. Ada beberapa catatan penting tentang sejarah di Mekah itu. Tentu ini sekaligus mudah-mudahan menjadi pelajaran kita, dalam hidup kita, dan nanti mudah-mudahan bisa mengubah di dalam kehidupan kita. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa Mekah itu memberikan pondasi dasar, membuat akar, kemudian untuk nanti mengokohkan bangunan dan pohon sekokoh apapun itu, agar dia menghasilkan buahnya. Kisah atau sejarah umat terdahulu diletakkan di posisi itu, maknanya adalah bahwa ternyata sejarah itu adalah merupakan ilmu yang paling efektif dan paling produktif, ilmu yang paling menghasilkan untuk membangun pondasi, untuk menguatkan akar. Itu simpulannya, untuk menguatkan akar. Jadi sejarah ini, catatannya sejarah ya, sejarah ini adalah merupakan metode yang paling efektif untuk menanam akar. Nah, kalau sudah begitu, itu metode Qur'ani. Kalau sudah begitu, maka di dalam pendidikan kita, baik di dalam rumah kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, harusnya di aturan negara, karena ini juga berhubungan dengan sekolah dan kampus-kampus, ya, maka sejarah itu semestinya menempati posisi yang sangat penting untuk menguatkan akar, untuk membangun pondasi.
Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah ini ketika dia dipakai untuk membangun pondasi dan di Quran saja dia menempati ruang sampai sepertiga Quran. Kalau diizinkan mestinya kita akan memberikan ruang yang sangat besar, di dalam pendidikan kita, ya paling tidak seperti Quran, yaitu sepertiga, gitu ya. Itu artinya akan merombak kurikulum kita, ya akan merombak kehidupan kita. Kalau sampai kita minta untuk sepertiga, maka itu akan merombak. Bagaimana tidak? Saya melihat ada hal yang menyedihkan di generasi ini ketika mereka tidak mengenali bahkan sejarah negerinya sendiri. Tanya pada anak-anak muda hari ini, mungkin yang seusia saya dahulu masih merasakan pelajaran-pelajaran tentang sejarah Indonesia itu tertancap begitu kuat ya, gitu ya. Hari ini generasi kita bahkan tidak mengenali negerinya sendiri. Ini menyedihkan. Ya, sementara kita ini tidak hanya punya kewajiban untuk mengenali negeri kita sendiri ini, tapi kita ini Muslim, sehingga kita juga harus mengenali tentang sejarah Islam ini. Nah, dari sejarah ini, ketika dia merupakan pondasi, maka berarti kalau pondasi dia dibangun yang pertama. Namanya pondasi, kan tidak mungkin kita tiba-tiba bicara buah, kita bicara yang pertama adalah akar, asluha tsabit. Atau ketika bicara bangunan, maka kita bicara pertama adalah masalah pondasi. Ketika bicara masalah pondasi, yang tadi saya sebutkan menguatkan generasi ini, mengokohkan duduknya pohon, ya, dan berdiri tegaknya bangunan, maka itu artinya kita harus memikirkan tentang kurikulum sejarah, tapi sejarah yang menghidupkan. Ini PR buat kita nih, sejarah yang menghidupkan. Karena sejarah yang diajarkan, hari ini ada pelajarannya, tapi sejarah itu tidak menghidupkan. Malah dia menjadi pelajaran sejarah ini momok yang menakutkan atau pelajaran yang membosankan. Itu sejarah. Kasihan saya tidak tahu di mana salahnya ya, tapi kasihan generasi ini, mereka tidak bisa menikmati sejarah, yang sejarah itu padahal kisah. Dan fitrahnya orang ya, suka manusia itu dari mulai anak kecil sampai orang tua itu suka dengan kisah. Coba kita ngobrol ya kan, tentang atau ceramah gini umpamanya. Itu ceramah ini kalau isinya teori hukum, tadi ya Tasyriat Madinah itu ya. Tema hukum, kaidah-kaidah hukum, ilmu alat tentang hukum untuk menyimpulkan hukum nanti kemudian seperti apa. Itu ngaji 1 jam udah lama sekali itu. Lama sekali ngaji 1 jam tuh. Tapi kalau ngaji isinya sejarah, ya kan? Anda 2 jam ngaji, 2 jam sudah capek minta berhenti pembicaranya, itu yang dengar masih belum capek. Karena sejarah. Artinya begini, ada yang salah mendasar betul tentang cara menjelaskan sejarah. Dan yang luar biasa adalah kalau kita belajar dan mengajar sejarah dengan cara Al-Quran, metode Al-Quran. Ya, ini juga luar biasa. Nah, ini perlu ilmu sendiri. Tidak sulit insya Allah. Hanya kita harus tahu bagaimana cara Al-Quran bertutur tentang sejarah. Baik. Jadi itu ya, pondasi ini merupakan pondasi yang harus dibangun di awal. Berarti ada catatannya, 1 dia di awal, yang kedua porsinya banyak. Nah itu bagaimana itu? Jadi bagaimana pendidikan kita ini itu memiliki pelajaran sejarah yang dia diajarkan di awal-awal, kemudian dia porsinya banyak. Ada satu lagi tadi yang ketiga adalah dia harus hidup. Karena masalahnya adalah kita kalau mendengarkan sesuatu, ya itu kalau kita tidak terlibat, tidak merasa terlibat, kan umpamanya mau bercerita apa? Bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah 15 abad lalu.
Kemudian ada guru sejarah Islam, kemudian berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW lahir di Mekah, negerinya padang pasir, ya kan? Kemudian naiknya naik onta lah. Sekarang anak pegang handphone, naik kendaraan motor, sepeda, mobil, pesawat, kereta, apa segala macam. Mereka apalagi yang tinggal di negeri ini, mereka nggak ngerti padang pasir. Mereka taunya pepohonan di mana-mana. Jadi itu dikisahkan oleh guru sejarah dan tidak ada rasanya. Dia mati, tidak ada rasanya sama sekali. Akhirnya anak-anak yang mendengarkan ya bosan mendengarnya, ya kan? Yang paling serem adalah mereka membayangkan ujiannya, gitu ya. Karena setelah itu mereka harus ujian dengan deretan nama, deretan angka tahun, dan deretan nama peristiwa. Wah, itu udah paling membosankan. Indah metode Quran. Kalau kita mau mengajar sejarah, kalau menggunakan metode Quran itu sejarah itu menjadi sesuatu yang basah. Basah sekali dia dengan makna, dengan ruh. Bertutur sejarah kita bisa menangis. Bertutur sejarah kita bisa bersemangat. Bertutur sejarah, tiba-tiba kita punya ide, inspirasi besar yang bahkan kita lihat di lapangan belum ada. Ya, bertutur sejarah kita punya motivasi untuk bergerak. Ya, bertutur sejarah kita memiliki kekuatan yang hadir begitu dahsyatnya. Ya, itu sejarah tuh. Sampai seperti itu. Umpamanya begini. Ketika kita membaca umpamanya sejarah tentang peristiwa yang sangat menyakitkan di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu juga diabadikan Al-Quranul Karim, dipotret oleh Al-Quranul Karim. Di satu sisi ada buku sejarah yang membahas tentang peristiwa Haditsul Ifki atau peristiwa tuduhan bohong, tuduhan dusta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah peristiwa perang Bani Mustalik. Kemudian setelah itu turun surat An-Nur yang menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu anha sekaligus menjadi catatan sejarah, jadi pengikat catatan sejarah bahwa pernah terjadi peristiwa seperti itu, tapi dia berubah menjadi hukum. Ini juga metode bertutur Quran. Ya, metode bertutur Quran. Ini kan sebuah peristiwa dalam sejarah, yaitu Haditsul Ifki. Kan peristiwa ini bisa kita potret macam-macam, umpamanya kalau kita mau memotret tentang sisi wanita, karena yang tertuduh Aisyah radhiyallahu anha, itu akan menjadi pembahasan besar sendiri. Atau kita mau membahas dari sisi rumah tangga, karena ini tentu Aisyah yang tertuduh, Rasul ikut guncang, karena Nabi SAW sampai harus diskusi, bertanya kepada siapa saja, kepada Ali bertanya, pada Usamah bertanya. Terbayang tidak? Berapa usia Nabi waktu itu? Konsultasi pada Usamah, berapa umur Usamah saat itu? Bocah. Oh, Nabi wafat saja umurnya Usamah baru 17 tahun. Ya kan? Rasul sudah usia berapa? Harus konsultasi pada Usamah. Bertanya pada Ali. Ali masih lumayan. Sudah lumayan secara usia. Artinya usia muda. Tapi di atas Usamah jauh. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pembantu yang ada saat itu. Dan seterusnya. Nabi berubah sikapnya. Ini contoh, kita bisa memotret dari sisi umpamanya sisi keluarga. Kisah ini umpamanya bisa juga kita potret dari sisi sosial. Karena ini adalah sesungguhnya ini adalah produk Yahudi, produk munafik, ya, produk munafik yang itu kemudian menjadi ghibah di satu kota, di satu negeri. Jadi ini adalah ghibah yang diproduksi oleh orang-orang munafik. Kemudian akhirnya di dalam tubuh muslimin pun sebagian muslim ikut dalam menyebarkan hal itu. Yang kemudian dihukum di dalam Islam. Kita bisa potret tuh, kisahnya kisah sosial. Jadi dampak sosial dari Haditsul Ifki, gitu ya. Ini seperti judul-judul karya-karya ilmiah itu, ya. Atau apa yang mau kita potret?
ternyata yang menarik adalah Al-Quranul Karim itu ketika membahas dalam surat An-Nur, itu ternyata justru hadisul ifki, kisah tuduhan dusta pada Aisyah radhiyallahu anha, yang kalau kita baca, kalau saya tuturkan sekarang itu bisa sangat mengharu biru, membuat kita bertutur, ini bisa membuat kita menangis. Saya suka tidak tahan menuturkan kisah ini. Beberapa hari lalu saya juga ngajar di santri saya persis di peristiwa hadisul ifki, dan saya hanya bisa membayangkan betapa perihnya seorang Aisyah radhiyallahu anha, wanita suci, wanita mulia itu, kemudian dapat tuduhan yang kotor itu dari musuh Islam. Maka membayangkan hal itu suatu yang nggak kuat hati kita lah membayangkan itu. Tetapi surat An-Nur ketika membahas peristiwa ini tidak membahas tentang wanitanya, tidak membahas tentang dampak sosialnya, tidak membahas sisi parentingnya. Malah tiba-tiba pembahasannya adalah tentang hukum. Tentang pembahasan orang yang menuduh harus mendatangkan saksi, ya kan? Kemudian hukuman mereka yang menebarkan berita-berita yang seperti itu, kemudian ancaman dari Allah bagi siapapun yang suka menebarkan kekejian di masyarakat orang-orang beriman. Bukan tidak ada manfaat atau pembahasan tentang sosial, pembahasan tentang wanita, pembahasan tentang keluarga, tetapi yang besar dibahas surat An-Nur justru masalah hukumnya. Jadi ini indahnya Quran, peristiwa, tapi yang dipotret Quran memang fokus Quran adalah hikmah yang Allah inginkan, apa yang diambil dari sebuah peristiwa. Ini juga ini kurikulum yang luar biasa. Ya, mari kita belajar, tidak sulit kok, tidak sulit. Walaupun memang ada ilmunya, tapi insya Allah tidak sulit mempelajari tentang bagaimana ilmu, bagaimana sejarah masa lalu itu ada jembatan penghubungnya sampai ke kehidupan kita, sehingga sebenarnya kita itu terhubung dengan tahun manapun di masa lalu. Jadi kalau kita membaca sejarah bahkan manusia pertama, berapa jaraknya dengan kita? Adam alaihissalam itu ternyata masih terhubung. Nah, penghubungnya itu adalah ibrah. Kata ibrah dalam bahasa dari huruf ain, ba, ra, abara artinya nyebrang. Jadi kalau kita nyebrang jalan, nyebrang jembatan penyeberangan itu abara, ya abur, itu artinya menyeberang. Jadi kita ini dikasih jembatan penghubung, jalan penyeberangan itu agar menyeberang kita di zaman sekarang. Kemudian kita sedang ingin membahas sejarah di zaman manapun, itu tetap harus ada hubungannya dan kita bisa menyeberang itu. Dengan itulah baru sejarah menjadi hidup. Dia dikisahkan menjadi hidup. Mau dikisahkan perjuangan siapapun masih hidup. Ya, jadi sekali lagi saya dirahmati Allah, perlu pembahasan khusus tentang bagaimana kisah di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin nanti kalau ada waktu kapan-kapan kita akan berkisah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran karena ini manfaat buat keluarga-keluarga muslim, buat masyarakat muslim, buat para pendidik, bahkan bagi para pemimpin negeri, di mana mereka kalau ingin membangun generasi-generasi kokoh istimewa seperti ini, ya, maka dihadirkanlah kisah-kisah itu. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika ibrah itu adalah tujuan utama dan bukan hanya rangkaian kisah, rentetan peristiwa, ya maka itu juga harus diambil. Dan itulah mengapa kalau kita membaca sejarah Islam, itu selalu akan ada pembahasan namanya fikih sejarah. Atau kalau sirah, fikhus sirah. Atau kalau dalam istilah Dr. Abdul Halim Uwais rahimahullah ta'ala, itu namanya falsafatut tarikh. Jadi filsafat sejarah. Ya, ini yang disebut oleh Dr. Abdul Halim Uwais, tokoh yang melahirkannya adalah Ibnu Khaldun. Ya, filsafat sejarah yang
menjadi tokoh modern untuk membaca sejarah tapi sisi filsafatnya, nilainya. Ya, ini di dalam buku-buku sejarah Islam itu mesti ada. Bisa kadang-kadang pembahasannya begini. Sebagian kitab bunyinya begini. Disebutkan kisahnya, kemudian dituliskan di bawahnya. Ibroh atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. 1, 2, 3 begitu. Atau kadang-kadang membahas apapun itu selalu ada kalimat yang diselipkan oleh penulis buku, oleh para ulama tentang sebuah nilai dari sebuah sejarah. Pertanyaan saya, kurikulum sejarah di Indonesia, apa sekarang sejarah kurikulum sejarah di Indonesia itu, yang bertutur tentang sejarah negeri ini. Sepertinya yang saya ingat, tidak ada metode itu. Betul ya? Yang ada adalah ini sejarah, umpamanya sejarah apa nih? Sejarah tentang perjuangan meraih kemerdekaan, gitu ya. Sejarah tentang tokoh pahlawan siapa, ya disebutkan. Itu bukunya di kurikulumnya, ditulis tokohnya atau peristiwanya, kemudian diungkapkan, selesai. Pertanyaannya adalah, ada tidak ibroh di situ? Kalau para ulama Islam nulis pasti ada ibrohnya. Bukalah fiqhus sirah, atau enggak usah fiqhus sirah. Kalau fiqhus sirah ditulis memang untuk mengambil pelajaran hikmahnya. Tidak usah itu. Ambil buku sejarah yang bukan fiqhus sirah. Contoh yang mungkin yang banyak dikenal oleh masyarakat karena buku terjemahannya banyak ya. Umpamanya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah. Itu kan bukan fiqhus sirah. Itu buku sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dituturkan secara berurut dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nah itu adalah sejarah. Dituturkan dengan berurut, tapi sang penulis karena menulis dengan gaya ulama Islam dan beliau adalah seorang ahli ilmu, maka dimasukkanlah nilai-nilai di dalam kisah-kisah itu. Bacalah bukunya. Betul ya? Diselipkan nilai-nilai itu. Apalagi yang fiqhus sirah, umpamanya yang kita kenal mungkin sudah ada banyak terjemahnya fiqhus sirah, fiqhus sirah yang Muhammad Ghazali, fiqhus sirahnya Said Ramadan Al-Buti, umpamanya, atau Munir Ghotban, atau yang baru Dr. Ali As-Salabi. Kalau itu memang fiqhus sirah. Kalau fiqhus sirah jelas namanya juga fiqh sirah. Jadi mencoba memahami sirah ini dengan dalam dan mengambil pelajarannya. Maka itu lebih banyak pembahasan tentang masalah hikmahnya. Tapi sejarah Indonesia diajarkan di kelas-kelas kita. Setahu saya, wallahualam kalau yang baru saya mohon maaf kalau ada yang baru. Yang saya tahu, dahulu pun saya belajar dan beberapa buku yang saya baca tidak ada. Ada hikmahnya gitu. Pokoknya Pangeran Diponegoro. Bahas Pangeran Diponegoro. Dari mulai namanya, sejarahnya, latar keluarganya, terus sampai perjuangannya, ya kan, menjadi pahlawan besar di negeri ini dengan seluruh perjuangannya dan seterusnya. Oke. Di buku itu ditulis tidak pelajarannya buat anak-anak kita, apa pelajarannya? Kalau tidak diketahui, anak-anak kita mendengarkan Diponegoro siapa? Apa hubungannya sama saya? Gak ada hubungannya dengan saya. Emang kenapa saya harus dengarkan cerita ini? Ya? Nah, kurikulum yang mati ini diajarkan oleh guru yang mati. Padahal kalau kurikulum seperti ini pun kalau gurunya hidup bisa menghidupkan kok kurikulum ini. Gurunya pun mati. Dia hanya sekedar formalitas ngajar, tidak berpikir bahwa dia harus melahirkan anak-anak yang di hadapannya ini menjadi seperti tokoh hebat yang ada di hadapan saya ini. Nah, itu enggak terpikir. Nilai-nilai itu tidak terpikirkan. Ini ketika sejarah itu dituturkan murni dengan formalitas buku sejarah. Dan Quran adalah kitabullah yang bertutur tentang sejarah untuk kita dengan metode terbaik. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Akhir surat Yusuf.
Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibroh, terdapat pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Ini bukan ucapan yang dibuat-buat. Ini bukan fiktif, tidak ada yang fiktif. Tapi ini untuk membenarkan yang telah lalu. Untuk mengimani yang telah. Lihat pembahasan tentang tasdiqal ladzi baina yadai. Jadi pembahasan tentang iman, tentang keyakinan. Umpamanya kisahnya tentang kisah Nabi. Kisah tentang Nabi, Allah tuturkan salah satunya adalah supaya kalian yakin bahwa dulu ada Rasul namanya Nuh alaihissalam. Dengan ini perjuangannya. Dulu ada Allah mengutus seorang Nabi Rasul namanya Hud alaihissalam. Ini perjuangannya. Jadi ada iman, tadi akidah yang tadi kita bahas, nah akidah itu. Dan itu masuk dalam bahasan iman, salah satu rukun iman. Al-iman bir-rusul. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi pembahasan tentang sejarah ini yang harus dihidupkan tadi ya. Karena tentang Quran mengatakan tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', untuk mendetailkan segala sesuatu. Tafsil kulli syai'. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya diantaranya ada kisah itu dia berfungsi untuk mendetailkan segala sesuatu. Ini agak aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Al-Quran itu rahasia mengapa Al-Quranul Karim itu selalu cocok di setiap zaman. Ya, itu Al-Quran banyak bertutur dengan menggunakan bahasa umum. Bahasa umum itu maknanya dia kalimat, kaidah-kaidah umum, pemikiran-pemikiran besar yang kaidah pemikiran besar itu kan bisa dipakai di setiap zaman. Contoh gini, umpamanya orang baik ya akan mendapatkan kemuliaan. Umpamanya, itu kan kaidah umum. Coba dipakai di zaman manapun cocok di zaman manapun. Tapi kalau dituturkan detail seperti dalam buku sejarah, yang dituturkan adalah peristiwa padang pasir, ya onta, ya kuda, ya keledai, kirbah tuh, tempat minum yang terbuat dari kulit itu. Kita udah gak ada yang pakai itu semua. Kita minum udah pakai gelas, pakai botol, pakai apa itu udah. Jadi itu ketika detail seperti itu, maka dia memang terasa betul ini memang masa lalu. Ya, masa lalu. Bahkan Al-Quran ketika bertutur tentang tentang kisah, yang kisah itu adalah umat yang jauh sudah ribuan tahun sebelum kita, itu Quran menyampaikan tentang nilai-nilai di dalamnya. Yang itu ada kalimat-kalimat yang itu kalimat umum. Nah, yang menarik adalah mengapa ketika Quran itu sebenarnya dia kalimatnya adalah kalimat yang cenderung global, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itu fungsinya justru tafsil kulli syai'. Dia untuk mendetailkan. Lah kalau detail itu mestinya enggak global ya kan? Ya, dia mendetailkan segala sesuatu. Itu artinya bahwa kalimat yang global ini harus diurai oleh para ahli sehingga dia akan menjadi penjelasan detail untuk setiap zaman. Ya, karena kalimat yang sama, ayat yang sama ditafsirkan oleh para ilmuwan berbeda zaman akan berbeda makna. Ya. Umpamanya contoh, saya kasih contoh. Was-sama'i dzatir raja'. Was-sama'i dan was-sama'i demi langit dzatir raja' yang zat itu yang memiliki. Raja' dari kata raja' itu artinya sesuatu yang kembali. Jadi langit itu mengembalikan sesuatu. Allah bersumpah dengan langit yang mengembalikan sesuatu. Apa tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di zamannya? Ini kalangan sahabat dan seorang ini mufassir paling tinggi di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan itu adalah hujan. Tidak salah. Memang langit mengembalikan hujan. Begitu dibaca oleh ilmuwan hari ini, ternyata para ilmuwan menemukan bahwa langit tidak hanya mengembalikan hujan. Tidak ada yang mengembalikan hujan saja. Ya, lah ini sinyal-sinyal kita ini begitu naik ke atas diturunkan lagi.
Makanya kemudian pembahasan menjadi berbeda. Jadi kalimat umum, kata raja' itu umum. Raja'a itu umum. Yang Allah tidak menggunakan kata umpamanya mator. Mator artinya hujan atau air, ma umpamanya. Karena Al-Quran juga bicara tentang masalah hujan. Allah tidak mengatakan dan demi langit yang menurunkan air atau demi langit yang menurunkan hujan. Tapi menggunakan kata raja' yang artinya umum. Itu membuat dia bisa ditafsirkan di sepanjang zaman. Ini indahnya wa tafsila kulli syai'. Jadi dan dia dipakai bisa untuk mendetailkan segala sesuatu, tetapi untuk bisa detail dia harus di tangan para ahli ilmu. Wa tafsil kulli syai' wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, liqaumi yu'minun, untuk siapapun kaum yang beriman. Nah, sedikit rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, kisah ini kalau umpamanya gini, kalau teman-teman umpamanya adalah keluarga-keluarga muslim yang ingin membangun generasi yang luar biasa, tadi jelas kita sampaikan ya, bicara tentang sejarah itu harus banyak dibicarakan di awal, tapi dia harus hidup, ya kan? Ini kalau kita coba, maka sungguh luar biasa. Tentu yang keempat adalah dia harus hidup, itu harus diambil hikmahnya. Dia harus ada ibroh yang bisa diambil. Adapun kisah di dalam Al-Quran dengan ilmunya, bagaimana cara bertutur, bagaimana cara mengambil hikmahnya, urutan bertuturnya, kalau di dalam bertutur sesuatu itu kan ada yang dari A ke Z, Z ke A, atau bolak-balik dan segala macam. Quran sangat kreatif. Quran punya metodologi yang luar biasa, sangat kreatif dalam hal itu. Dan itu sebenarnya mudah ditiru. Ya, dan Quran itu kalau kita baca sejarah dalam Quran, itu membuat kita menjadi sangat cerdas. Contoh yang sederhana, kisah yang sangat banyak disebutkan dalam Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam ada di sekian banyak surat. Nah, itu dituturkan. Para ulama tafsir mengatakan sesungguhnya tidak ada pengulangan dalam Quran. Jadi walaupun kalimat persis sama diulang, tapi dia punya penekanan makna yang berbeda. Karena dia berbeda ada di surat yang berbeda umpamanya, atau dia ada di rangkaian ayat yang berbeda. Oke. Jadi ketika kita membaca kisah tadi, ya kisah Nabiullah Musa alaihissalam, itu kan dipotong-potong. Kisahnya bukan berurutan. Jadi Quran itu kadang-kadang bertutur dari awal sampai akhir. Seperti kisah Nabi Yusuf, dikumpulkan dalam satu surat plek, satu surat nih, Yusuf Aisyah. Ya, Musa alaihissalam tidak begitu cara bertuturnya, dipotong-potong, dipotong, dan dipotongnya itu tidak berurutan. Jadi kalau kita buka umpamanya pertama nih, surat Al-Baqarah kita buka, ya, ada kisah Musa apa tidak? Ada, kisah bukan. Tapi ini penggalan peristiwa, tapi penggalannya dia bukan penggalan hidup awalnya Musa, bukan. Justru Musa kecil dibahas di tengah surat, di tengah Quran maksud saya, di tengah Al-Quran. Ya, tengah Al-Quran Karim. Dibahas sampai dalam surat Toha umpamanya, itu sudah surat ke-20. Ya. Tapi kisah Musa yang ada di Al-Baqarah itu penggalan, umpamanya penggalan kisah Musa dengan kaumnya yang ingkar, tentang kaumnya yang menyembah anak sapi, ya, patung anak sapi maksud saya. Itu penggalan kisahnya. Begitu, tapi dia acak, sepotong. Kalau ada PR-nya adalah satu, kumpulkan penggalan kisah Nabi Musa dalam Quran. PR satu. PR yang kedua adalah setelah kumpulan itu terkumpul, Al-Baqarah kisahnya ini. Ya, nanti surat berikutnya ini. Setelah itu urutkan sesuai dengan kronologi zaman. Gitu ya, kronologi zaman. Maksudnya dari mulai Musa kecil sampai akhir yang ada kisah dalam Quran. Itu PR sendiri.
Di Quran itu mengajak kita cerdas. Makanya sejarah itu baru bisa mendapat atau baru bisa memberikan manfaat besar kalau itu kita disebut sebagai ulil albab. Kita orang yang memakai akal kita, menggunakan akal kita yang dalam untuk bisa mendapatkan ibrah. Jadi gitu ya. Baik, itu contohnya. Terkadang kisah Musa alaihissalam itu terulang-ulang, seperti terulang. Tapi ulama sudah pastikan ya, tidak ada pengulangan dalam Quran. Enggak ada yang 100% diulang, itu tidak ada. Sekali lagi, kalaupun kalimatnya diulang, itu pasti ada penekanan makna yang berbeda. Ya, kisah Musa terulang. Umpamanya Musa alaihissalam dengan Firaun, atau Musa dengan tukang sihir Firaun. Itu disebutkan di dalam satu surat, disebutkan di surat yang lain, terlihat sama, ternyata tidak sama. Tidak sama. Bahkan dialognya itu kelihatannya diulang. Ini kelihatannya diulang, Pak. Ini sama nih, apalagi kalau kita baca terjemahan, sama. Jawabannya tidak sama. Karena setiap surat ingin memberikan suasana yang berbeda, ingin memberikan pengalaman yang berbeda. Gini, gampangnya. Anggap ya, satu surat ini umpamanya dia adalah hari atau minggu. Minggu ini kita bertutur tentang kisah Musa. Ya, targetnya umpamanya ingin menyampaikan tentang perjuangan Musa alaihissalam di dalam berdakwah di umatnya. Oke. Pekan depan masih bertutur tentang Musa alaihissalam, tetapi Musa yang usia kecil. Dari usia dia dimasukkan dalam tabut, kemudian dilarung di sungai itu, ya, di sungai Nil itu, kemudian diselamatkan Allah. Di kisah ibunya yang sedih ketika melepas Musa, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Itu penggalan kisah sendiri di pekan itu dengan hikmahnya. Bayangkan itu kalau kita tuturkan tuh lengkap seperti Quran bertutur umpamanya dengan hikmahnya, maka kita akan melihat hasil yang juga luar biasa. Sekali waktu kita mau bertutur Musa dari mulai kecil secara kronologis berurutan terus sampai akhir. Saya mungkin Musa meninggal. Itu juga pelajaran besar sendiri dan pasti ada hikmah dan pelajarannya. Baik, sebagai penutup, teman-teman rahmati Allah SWT, bahwa semua kisah sejarah itu memang harus diambil ibrah dan kisahnya. Harus diambil ibrah dari kisah itu. Di mana ibrah, pelajaran itu harus bisa menjadi jembatan penghubung antara kita hari ini dan masa lalu itu. Agar kemudian kita menjadikan sejarah itu merupakan penyemangat, motivasi, sumber inspirasi, ide-ide kita, dan seterusnya banyak bisa kita bangun di sana. Ya, dan itu menjadi penghubung yang luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa sejarah Islam adalah sejarah yang sangat bercahaya, sangat gemilang. Kalau kita lihat ke belakang ke sejarah Islam, kita melihat semuanya cahaya. Semuanya cahaya. Maka kalau kita ingin mendapat cahaya, tengoklah sebentar ke belakang ke sejarah itu, ambili itu cahaya, kemudian bawa ke kehidupan kita untuk mengantarkan kita ke jalan ke depan. Itu caranya. Baru kemudian sejarah itu akan hadir luar biasa. Kita kehilangan banyak hal hari ini. Bacalah sejarah, kita tahu bahwa muslimin pernah melakukan kebesaran di bidang yang bahkan hari ini kita tidak punya apa-apa. Baik, makanya itulah hikmah mengapa Al-Quran sepertiganya adalah sejarah, agar ternyata dia memberikan pelajaran yang sangat halus tapi masuk dalam hati. Dia menjadi penguat, dia menjadi inspirasi, dia menjadi apapun di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, asal dia diambil ibrah atau pelajarannya. Baik, saya kira itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan ada yang bisa kita benahi di kehidupan kita ini, agar generasi ini akan hadir lebih baik dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kembalikan pada Ustadzuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.